Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1526 dengan sultan pertama yang bergelar Sultan Suryanullah. Ada juga yang menyebutnya Sultan Suryansyah. Sebelum terdapat Kesultanan Banjar, di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang bernama Daha. Kerajaan Daha ketika itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pangeran Sukarama memiliki 3 orang keturunan, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Merasa hari-harinya akan berakhir, Pangeran Sukarama menuliskan surat wasiat yang menunjuk cucunya, yaitu Pangeran Samudra, putra dari Putri Galuh, sebagai penerus tahta. Karena usia Pangeran Samudra yang masih kecil, maka tahta untuk sementara akan diwakilkan kepada Pangeran Mangkubumi hingga Pangeran Samudra cukup dewasa untuk menerima tahta. Ketika Pangeran Sukarama wafat, sesuai dengan wasiatnya, maka Pangeran Mangkubumi menduduki tahta. Wasiat dari mendiang Pangeran Sukarama ternyata menimbulkan konflik keluarga istana. Suatu hari, Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh seorang abdi istana, suruhan Pangeran Tumenggung. Tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Pangeran Tumenggung. Hingga beberapa tahun kemudian, Pangeran Samudra yang merasa dirinya terancam segera menyingkir dari istana untuk mengasingkan diri. Di sebuah perairan yang bernama Pelabuhan Banjar, Pangeran Samudra menyamar sebagai seorang nelayan. Beberapa lamanya menyamar sebagai nelayan, akhirnya ada seseorang yang mengenali Pangeran Samudra. Orang tersebut bernama Patih Masih, penguasa di daerah Pelabuhan Banjar. Patih Masih adalah seorang penguasa pelabuhan dan banyak berhubungan dengan para pedagang Arab, Gujarat, dan Demak. Hubungan yang erat dengan beberapa kesultanan itu membuat Patih Masih memeluk agama Islam. Patih Masih yang merasa enggan membayar upeti ke Pangeran Tumenggung pun menawari Pangeran Samudra menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Tidak lama kemudian, Pangeran Samudra pun dilantik menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Patih Masih sangat mengerti bahwa Pangeran Samudra lah yang seharusnya mewarisi tahta Daha sebagaimana wasiat mendiang Pangeran Sukarama. Pangeran Samudra ternyata sangat cakap dalam kepemimpinannya. Pelabuhan Banjar pun berkembang semakin besar sebagai pusat perdagangan internasional di Kalimantan bagian selatan. Patih Masih berhasil meyakinkan Pangeran Samudra untuk menuntut haknya sebagai Raja Daha. Dengan bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra pun berhasil menghimpun kekuatan. Setelah berhasil memenangkan perang, Pangeran Samudra beserta kerabat dan seluruh rakyat Banjar pun masuk Islam. Kerajaan Daha diubah namanya menjadi Kesultanan Banjar. Pangeran Samudra memimpin Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah. Perjuangan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah semakin mendapatkan dukungan rakyat. Pangeran Antasari kemudian mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai sultan dengan gelar Sultan Hidayatullah.